Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allahumma inna nas'aluka rahmah min 'indika tahdi biha qulubana wa tajma'u biha syamlana wa talummu biha sya'thana wa taruddu biha ulfatana wa tasluhu biha dinana wa tahfazu biha ghaibana wa tarfa'u biha syahidana wa tuzakki biha a'malana wa tubayyidu biha wujuhana wa tulhimuna biha rushdana wa taqdi lana biha hajatina wa ta'simuna biha min kulli su' ya rabbal alamin wa ya khairar rahimin wa ya khairul ghafirin. Amma ba'd. Hadratil kurama wal fudala, ayyuhal asatidah wal masyayikh, para sesepuh, para ustadz yang pada sore hari ini berkumpul di majelis yang insyaallah penuh dengan berkah. Akhussu bidzikri murabbi ruhina, murabbi arwahina, fadilatil ustadzil a'zam Buya Yahya Zainul Ma'arif wa ahlih, mata'anallah bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah fi ta'atillah wa fi khidmatil islam wal muslimin. Fadilatil ustadzil a'zam Abah Saif Abu Hanifah, sekeluarga, semoga Allah senantiasa memberikan beliau-beliau semua kesehatan zahir dan batin, istiqomah dalam ketaatan menegakkan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ustadz, para guru-guru mulia, guru-guru pembimbing santri-santri Pondok Pesantren Al-Bahjah rahimakumullah wa ra'ah. Ikhwan wa akhwat fillah tullabil ilm, para santri Pondok Pesantren Al-Bahjah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini bertepatan dengan salah satu hari yang mulia dalam Islam, disebut dengan hari Arafah. Hari inilah sebenarnya hari persatuan umat Islam sedunia. Hari di mana kita sama menunaikan ibadah haji, berkumpul di satu tempat. Tapi Allah berkehendak lain. Pada tahun ini hal itu tidak terjadi. Semoga Allah senantiasa mengangkat dari kita musibah-musibah yang telah menimpa umat Islam saat ini. Tak banyak yang ingin saya sampaikan perihal tentang Arafah, karena insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Nuhdi. Sedikit ingin saya bercerita. Perkumpulan semacam ini mengingatkan kita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat paling populer dalam meriwayatkan hadis, paling banyak meriwayatkan hadis alal itlaq, bernama Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, atau sering kita dengar dengan nama Abu Hurairah. Di suatu waktu sahabat yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr atau Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita kepada santri-santrinya. Apa kata beliau? Satu saat datang seorang laki-laki menghadap kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ini kecapean dan aku ini adalah tamumu. Aku kecapean ya Rasulullah, sedangkan aku ini adalah tamumu." Dan pada saat itu Rasulullah tidak punya apa-apa. Ikhwan, Rasulullah tidak punya apa-apa. Manusia yang paling mulia, pemimpin umat Islam seluruh dunia ketika itu adalah orang yang sangat fakir. Beliau tidak punya apa-apa. Akhirnya dikirim orang ini ke istri-istrinya Rasulullah. Dikirim ke Sayyidah Aisyah, dikirim ke Sayyidah Maimunah,
Ternyata semua istri Rasulullah ketika itu juga tidak punya apa-apa. Subhanallah. Tidak punya apa-apa semua. Ya Rasulullah, saat ini keluarga kita, keluarga besar kita ini sedang tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengumumkan, datang ke Masjid Nabawi mengumumkan, siapa yang ingin menjamu tamuku ini? Angkat tangan, rajulun minal ansor. Angkat tangan salah seorang sahabat dari sahabat Ansor. Ana ya Rasulullah, aku Rasulullah, aku yang akan menjamu tamumu ini malam ini ya Rasulullah. Baik, bawa tamuku ini, perlakukan dengan baik. Siap ya Rasulullah. Dibawa tamu ini oleh salah seorang sahabat Ansor ini, nyampe depan rumah, sahabat Ansor ini ngomong ke istrinya, wahai istriku, apakah kita sekarang ini punya makanan yang lebih? Apakah kita saat ini punya makanan yang lebih untuk kita suguhkan kepada tamu agung ini, tamunya Rasulullah SAW? Apa kata istrinya itu? Mengejutkan. Mengejutkan. Kita tidak punya apa-apa, wahai suamiku. Kita tidak punya apa-apa. Yang kita punya saat ini hanyalah satu mangkok kecil bubur bayi untuk makan anak kita nanti malam. Satu mangkok kecil bubur bayi untuk jatah makan kita, anak kita nanti malam. Apa kata sahabat Rasulullah tadi? Ya sudah, itu aja suguhkan. Itu aja suguhkan. Nanti kalau anak kita ini nangis minta makan, kamu gendong dia, kamu timang-timang, kamu bacakan sholawat, tidurkan dia. Akhirnya datang ketika malam, karena ketika itu lampu masih menggunakan lilin atau api, disuguhkanlah makanan itu. Makanan tadi itu oleh sahibul bait disuguhkan kepada tamunya Rasulullah. Makan. Aku tidak mau makan katanya. Aku tidak mau makan kalau tuan rumah tidak ikut makan. Akhirnya apa? Karena ketika itu hanya tinggal satu mangkok kecil makanan anaknya itu. Akhirnya sahibul bait tadi ambil piring kosong. Ambil piring kosong, dia ambil sendok, lalu lampu dimatikan. Saat lampu dimatikan, sahibul bait tadi pura-pura menabuh piring, seakan-akan dia ikut makan, padahal di piring itu tidak ada apa-apa. Akhirnya tamunya itu bahagia, karena bisa makan bersama. Padahal ketika itu sebenarnya dia makan sendirian. Dan sahibul bait ketika itu hanya pura-pura untuk melegakan hati sang tamu. Masya Allah. Datang ketika itu tamunya pulang subuh-subuh, dia sholat jamaah bersama baginda Nabi Muhammad. Ketika itu apa? Ajiballah min soni'ikuma fil lailah. Allah takjub melihat apa yang kamu lakukan semalam. Allah bangga melihat apa yang kamu lakukan semalam. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Pemimpin yang paling sejati, pemimpin yang paling baik adalah Rasulullah SAW, dan santri yang paling baik adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Jangankan nyawa, jangankan cuma harta, nyawa pun akan diberi untuk membantu sesama muslim. Maka dari itu kata Rasulullah, al-muslimuna kalbunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Orang Islam ini kayak bangunan, menguatkan satu sama lain. Semen menguatkan ke batu bata, kemudian dicat pakai paku, pakai besi, akhirnya lah jadi bangunan yang kuat dan bangunan yang kokoh. Itulah umat Islam, saudara. Salah satu ulama mengatakan umat Islam itu seperti tangan dan mata. Saat tangan terluka, maka mata menangis. Dan saat mata menangis, tanganlah yang mengusap air mata dari kelopak mata yang sedang menangis itu. Saat ini kita berpuasa. Kita tahu rasanya dahaga. Kita tahu rasanya lapar. Dan kita tahu rasanya lemes karena tidak ada makanan. Tapi kita lapar dan kita tahu kapan saat kita akan kenyang. Kita dahaga, tapi kita tahu dengan apa kita melepas dahaga. Ada saudara-saudara kita, mereka selalu lapar dan mereka tidak pernah tahu kapan mereka akan kenyang. Ada saudara-saudara kita, mereka dahaga, mereka haus, dan mereka tidak tahu kapan mereka bisa melepas dahaga. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di India, saudara-saudara kita di Rohingya. Hendaknya kita sadar
Kalau sebenarnya nikmat yang saat ini Allah berikan pada kita adalah salah satu nikmat paling agung. Kita bisa ibadah dengan nyaman, kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa membaca wirid tanpa ada yang mengganggu. Sedangkan mereka seharian penuh yang terdengar hanya dentuman bom. Mau baca Al-Quran dirampas. Maka inilah anugerah yang paling indah yang telah diberikan oleh Allah pada kita semua. Makanya para sahabat itu saking mendahulukan satu sama lain, diabadikan dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka orang-orang Ansor senantiasa menyediakan rumah, tempat tinggal untuk saudara-saudara mereka yang terkena bencana, untuk saudara-saudara mereka yang tertindas ada di Mekah, hijrah ke Madinah. Maka orang Madinah senantiasa menyumbangkan rumahnya, menyumbangkan lahannya, menyumbangkan hartanya demi kelangsungan hidup sahabat-sahabat mereka yang seiman. Makanya dulu itu cerita, dulu zaman Rasulullah itu, andai kan ada satu piring dia berisi daging kambing. Sahabat dikasih satu piring berisi daging kambing, maka sahabat ini merasa tidak pantas, ada yang lebih butuh dari aku, dikasih ke yang lainnya, sampai itu muter-muter gitu, sampai nyampe kepada orang pertama kali tadi, sahabat yang pertama kali beri tadi. Saking sahabat itu punya rasa peduli satu sama lain. Dan ketika nyampe ke orang pertama itu masih utuh, nggak ada yang makan. Kenapa? Karena satu sama lain merasa bahwa orang lain lebih berhak memakannya daripada dirinya. Sama kayak kita, ada satu piring isi daging kambing, diputer tuh daging kambing, nyampe balik yang awal, piringnya. Adapun dagingnya sudah tenang di alam sana. Maka itulah uswah, teladan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Maka santri harus niru jejak langkahnya sahabat. Kenapa? Karena sejatinya sahabat itu adalah santri yang terbaik, adalah santri dari pemimpin yang terbaik baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa menjaga saudara-saudara kita, menjaga saudara-saudara kita seislam, menjaga saudara-saudara kita seiman. Allah angkat musibah-musibah dari mereka, derita mereka derita kita, tangisan mereka tangisan kita. Maka kalian yang punya harta jihad dengan harta, yang punya tenaga jihad dengan tenaga, yang punya uang jihad dengan uang, yang punya media jihad dengan media. Saya tidak punya apa-apa, saya punya suara, maka saya sekarang sedang berjihad dengan suara. Suarakan kalau ketika itu adalah situasi yang menzalimi saudara-saudara kita sama umat Islam di dunia. Subhanallah. Semoga Allah senantiasa menjaga orang muslim-muslim di Indonesia ini, menjaga guru-guru kita, menjaga ulama-ulama kita, menjaga masyayikh-masyayikh kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadza aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.